Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di semester 2. Semoga di semester 2 ini anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, lebih termotivasi dengan hasil yang diperoleh di semester 1 kemarin. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberi kemudahan dan diberi pemahaman oleh Allah ketika menyimak video pembelajaran hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran pertama di kelas 5. Tujuan dari pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sumber energi panas dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menganalisis gambar tayangan, peserta didik dapat menyebutkan sumber-sumber energi panas dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati, peserta didik dapat menyebutkan manfaat energi panas matahari dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan membaca bacaan teks eksplanasi, peserta didik dapat menemukan informasi penting yang terdapat pada bacaan dengan tepat. Nah, selanjutnya anak-anakku hebat, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kegiatan sehari-hari. Nah, kira-kira anak-anakku semuanya, dari ketiga gambar tersebut, manakah yang anak-anak sering lihat atau sering kalian amati? Dari ketiga gambar tersebut, kira-kira apa ya persamaannya? Iya, betul sekali. Persamaannya adalah sama-sama membutuhkan energi panas. Nah, di sini bisa Ustazah jelaskan. Yang pertama, ada seorang ibu yang menjemur pakaian. Ketika menjemur pakaian yang basah untuk menjadi kering ini membutuhkan energi dari panas matahari. Kemudian yang kedua, ada gambar memasak air. Pada kegiatan memasak air ini juga membutuhkan energi panas. Nah, kalau yang gambar pertama ini, apakah manusia juga menghasilkan energi panas, anak-anakku semuanya? Iya, manusia juga menghasilkan energi panas dari dalam tubuhnya. Apa saja energi panas yang terdapat pada gambar-gambar tersebut tadi? Nah, energi panas yang terdapat pada gambar tadi yang pertama adalah matahari. Kemudian yang kedua adalah api. Lalu, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Anak-anak hebat, ada yang tahu? Ya, yang dinamakan sumber energi panas itu adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas itu dikatakan sebagai sumber energi panas. Sumber energi panas ini dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari ini merupakan sumber energi panas terbesar di muka bumi. Semua makhluk hidup memerlukan energi dari panas matahari. Nah, lalu apa saja ya manfaat energi matahari? Anak-anakku yang hebat, ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah digunakan untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Sekarang coba perhatikan gambar. Nah, di sini energi matahari, energi dari panas matahari ini akan diserap oleh tumbuhan, yakni di daun, karena di daun ini mengandung kloroplas. Nah, ketika panas dari matahari ini diserap oleh daun, ini akan digunakan untuk membuat makanan, atau yang sering dikenal dengan peristiwa proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis ini akan dijadikan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Tidak hanya hewan, tetapi manusia juga termasuk membutuhkan sumber energi dari
hasil fotosintesis tadi. Selain digunakan sebagai dalam proses fotosintesis, energi matahari di kehidupan sehari-hari, contohnya di sini digunakan untuk mengeringkan pakaian. Kemudian juga mengeringkan makanan. Bisa juga digunakan untuk menghasilkan listrik tenaga surya menggunakan alat yang dinamakan, ini alatnya adalah panel surya. Listrik yang dihasilkan ini nanti akan digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Contohnya bisa kulkas, bisa juga lampu, televisi, kemudian magicom, atau alat-alat elektronik lainnya. Selain itu, energi matahari juga dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tulang. Energi dari panas matahari ini mampu mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita. Selain itu, energi matahari juga digunakan sebagai sumber penerangan alami. Dan yang terakhir, digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman. Itu tadi beberapa manfaat dari energi matahari. Anak-anakku semuanya nanti bisa mencari manfaat dari energi matahari di sumber yang lain. Nah, sekarang coba anak-anakku lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Kalau sudah, yang kedua, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Setelah kalian tadi melakukan 2 kegiatan atau 2 percobaan tersebut, apakah kalian merasakan panas? Nah, energi panas itu dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain ini dapat menimbulkan energi panas. Lalu coba anak-anakku yang hebat, apakah sumber energi panas itu hanya diperoleh dari matahari sama gesekan 2 benda? Nah, sekarang selain matahari dan gesekan antar 2 benda, energi panas itu juga dapat diperoleh dari api. Zaman dahulu, orang dapat menghasilkan api dengan cara menggosokkan 2 batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu juga, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Nah, ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antar 2 kayu kering itu tadi dapat menghasilkan energi panas berupa api. Tetapi saat ini kita untuk menghasilkan api tidak repot-repot seperti zaman dahulu. Sekarang untuk mendapatkan api, untuk menghasilkan api bisa dari korek api dan kompor. Nah, setelah kalian tadi menyimak pembelajaran terkait sumber energi panas, kemudian pengertian dari energi panas, manfaat dari energi matahari, selanjutnya anak-anakku tugas pertama kalian lengkapi tabel berikut ini tentang pemanfaatan sumber energi panas. Nah, di sini ada kegiatan yang pertama, menanak nasi. Nah, menanak nasi ini bisa menggunakan 2 jenis alat. Yang pertama yakni kita menggunakan panci dan kompor. Apabila menanak nasi menggunakan kompor, maka sumber energi panas yang digunakan yakni berupa api yang dihasilkan dari kompor. Tetapi ketika kita menanak nasi menggunakan alat penanak nasi elektrik atau namanya rice cooker magicom, maka sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Nah, nanti anak-anakku semuanya silakan lengkapi tabel ini. Hanya 3 saja, 3 kegiatan. Kalian bisa melengkapi. Apabila belum paham, nanti kalian bisa tanyakan ke ustazah lebih lanjut. Untuk menambah pemahaman kalian terkait sumber energi panas, silakan kalian baca teks eksplanasi berikut ini. Nah, kalian juga bisa membaca teks ini di buku siswa kalian di halaman 2 terkait dengan judul sumber energi panas. Untuk paragraf pertama,
Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antar 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antar 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antar 2 batu kering dan gesekan antar 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi bacaan terkait sumber energi panas. Setelah kalian tadi menyimak dan kalian membaca sendiri dengan seksama bacaan tersebut, nah, selanjutnya tugas kedua, carilah informasi penting dari bacaan. Oke, lalu informasi penting yang kalian dapat tadi catatlah di buku kalian. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Jangan lupa tagihan hari ini dikerjakan di buku tulis. Dan sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.